Setiap kali teleponnya aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Gimana sayang? Oke. Nama palsu aja ya? Iya. Ya udah. Ada apa sayang? Bisa ngomong. Ada apa sayang? Enggak, kan gini, saya tuh ada masalah ya sama majikan. Saya udah kerja di sini 4 tahun 6 bulan. Satu majikan. Nah, pas udah gitu selama 4 tahun 3 bulan lah, 4 tahun 3 bulan majikanku punya pacar, pas 3 bulan inilah gitu. Pas 3 bulan ini majikan lakiku punya pacar, ya. Nah, udah punya pacar, 1 bulan kemudian dia suruh masang CCTV gitu teh. Tadinya enggak, selama 4 tahun 3 bulan tuh enggak ada masalah apa-apa lah gitu. Pas udah punya pacar baru, dia nyuruh pacarnya, ya maksudnya nyuruh majikan saya suruh pasang CCTV. Nah, saya jaga anak 3. Majikan saya tuh udah cerai gitu sama istrinya, tapi anak-anak sama saya ikut bapaknya. Nah, ikut bapaknya tuh punya pacar, terus suruh pasang CCTV. Saya pikir CCTV itu cuma di ruangan tamu aja gitu kan. Nah, dari dulu juga majikan tuh udah nyerahin saya, anak-anaknya silakan diurus sama kamu gitu. Saya nggak apa-apa, yang penting dididik benar. Nah, dari dulu juga didikan saya tuh ikut ibunya gitu, jadi disiplin gitu teh. Sedangkan bapaknya kan nggak tahu menahu masalah anak di rumah gimana, yang penting ngasih duit belanja gitu kan. Nah, pas udah gitu aku pikir itu CCTV cuma di ruang tamu aja gitu. Nah, aku didik anak kan kalau ngerjain PR kan nggak boleh makan gitu. Ngerjain PR tuh fokus PR gitu, Cek. Nah, pas udah gitu lagi kemarin itu dia ngerjain PR sambil makan. Jadi kan saya marah, emosi. Nah, ngerjain PR tuh lama banget di kamarnya ditutup, ya udah nggak apa-apa, yang penting lagi ngerjain PR gitu. Nggak taunya di kamar tuh mainan apa, ngobrol apa, kan jadi lama ngerjain PR tuh. Otomatis saya kan emosi teh gitu kan. Nah, pas saya masuk ngelihat anak tuh lagi ngerjain PR sambil makan. Kerjaan PR-nya belum selesai, otomatis saya emosi. Nah, terus saya bilang, kamu lagi apa? Nah, mulut tuh mual-mual gitu, ada makanan. Otomatis kan saya kan nanya, kamu makan apa, sambil didengakin gitu. Nah, terus nggak taunya ada makanan, otomatis kan saya hilap gitu, hilap kan. Nah, saya nyubit pipi. Sambil saya jarinya tuh masukin ke mulut, tapi cuma ngedorong makanan, ini makan apa, tak gituin. Terus anak itu nangis kan, ya namanya anak kecil, terus putih ya, jadi kan merah, cuma nggak ada luka, nggak ada apa, merah juga 5 menit udah hilang, nggak kenceng, nggak apa gitu. Nggak taunya itu di kamar juga dikasih CCTV tersembunyi gitu, Terus? Pas udah gitu, kemudian harinya, besoknya gitu, bapaknya kan ada di kantor, mungkin dia lihatnya dari HP lah gitu kan. Nah, anak itu malam itu tuh habis dicubit sama aku tuh dibawa sama ibunya, bawain baju gitu, ngomongnya mau tidur sama mama, katanya 1 minggu. Nah, aku bilang, kok ngedadak kayak gini, nggak bilang sama saya gitu kan. Nah, terus akhirnya dibawa sama ibunya. Nah, aku bawa turun dia ke bawah. Terus kata ibunya, Cece, katanya anaknya dibawa saya dulu ya, soalnya saya kangen katanya sama anak saya. Oh ya udah, bawa gitu kan. Nah, malamnya kan anak-anak kan cuma 2 orang sama aku, jadi 3 orang gitu kan. Nah, besok paginya anak yang gedenya itu balik sekolah lah gitu, jam 6 sore gitu kan. Terus beres-beres pakaian semuanya, anak 2-nya tuh dibawa lagi sama mamanya. Nah, terus bapaknya ngomong sama aku, Cece kamu di rumah aja, katanya mau masak aja, makan sendiri. Terus aku bilang, ini anak-anak bawa baju banyak-banyak mau kemana? Nggak jawab, nggak apa sama saya. Berarti saya di rumah sendirian, tak gituin kan, saya nggak tahu kalau anak-anak mau dibawa ke mamanya, cuma ngelihat
ada banyak baju dibawa gitu sama dia. Nah terus kata bapaknya enggak, katanya nanti bentar lagi saya pulang katanya gitu. Oh ya udah. Nah pas nggak berapa kemudian, 1 jam atau 2 jam kemudian bapaknya balik. Aku ada di kamar, mungkin barangkali ya mau balik mau apa gitu kan, nggak tahu dia ketok pintu saya suruh ganti baju teh. Ganti baju katanya, kamu ganti baju katanya. Emang mau kemana, tak gituin, nggak tahu di belakangnya dia tuh ada polisi 2. Kamu katanya ikut ke kantor polisi katanya gitu. Lah kesalahan saya apa, kata saya tuh kayak gitu kan. Aku katanya mukul anak saya katanya. Saya lihat dari CCTV, kamu nggak percaya saya buktiin katanya, saya liatin ke HP saya. Kata saya emang saya ngerasa nyubit anak gitu teh. Jadi nggak usah, aku bilang nggak usah, emang saya ngerasa salah kan. Nah akhirnya dibawa ke polisi, itu nggak bawa apa-apa teh, cuma bawa handbag aja sama HP-nya suruh dibawa gitu. Nah jadi di kantor polisi saya 3 hari tidur di kantor polisi teh. Nah terus pas terakhir aku disidang di situ. Udah 3 hari tidur di kamar di sel di polisi itu. Nah pas udah gitu ditanyain sama polisi yang penyidik yang bawa saya nih, yang bawa saya dari rumah ke kantor tuh, kamu katanya nanti kalau ditanyain kamu ngaku aja biar pengadilannya lancar katanya, nggak ada apa-apa, biar nggak dipending. Nah terus aku, ya emang saya nyubit, kata saya tuh, saya emosi, kata saya tuh saya emosi karena anak itu ngerjain PR lama banget, nggak taunya ada makanan di dalam mulutnya, saya cubit. Nah dia kan ditulis sama polisi itu, saya ngomong apa ditulis gitu kan. Nah terus ada kalau itu mah ada transit omongan gitu dari KJRI orang Indonesia gitu. Jadi di wawancarai di interview 3 orang tapi dimasukin ke kamera sama dijadiin CD gitu, dimasuk CD gitu buat tanda bukti bahwa saya udah ngaku kalau saya salah ini itu. Nah terus pas udah gitu ini tuh nunggu pengadilan yang kedua tanggal 26 itu saya tuh tanggal 26. Cuma kata pengadilan atau kata polisi tidak boleh menelpon pihak majikan lah, keluarga majikan gitu, nggak boleh. Nah aku tanggal 26 tuh bingungnya takutnya nanti aku bisa pulang atau enggak gitu. Nah teman-teman bilang saya nggak bakalan dibeliin tiket, terus nggak tahu lah, mungkin jadi OS apa, saya nggak mau gitu, saya mau pulang. Apa benar itu saya nggak nanti dibeliin tiket enggak kayak gitu tuh. Oke, sekali lagi masalah tiket itu adalah tanggung jawab majikan, walaupun kamu melakukan kriminal dan apapun itu adalah tanggung jawab majikan, di mana tertera dalam peraturan di labor. Jadi di imigrasi juga dinyatakan bahwa masalah tiket itu nggak usah khawatir. Pertanyaan saya, kamu ikut majikan itu berapa lama, Mbak? 4 tahun 6 bulan. Oke, 4 tahun 6 bulan. Kamu berarti baper, sayang. Kenapa aku bilang baper? Itu anak majikan, apa hubungannya sama kamu? Dia nggak lolos sekolah ataupun dia nggak bagus, itu nggak ada hubungan sama kamu. Kenapa kamu baper? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu emosi? Ya mungkin ya itulah mungkin ngerjain PR-nya kan lama gitu. Ngerti, tapi kan nggak ada hubungan sama kamu, sayang. Iya. Paham nggak maksudku? Iya, paham. Aku sebagai ibunya aja nggak nyubit, walaupun dia tidak lolos sekolah, walaupun dia tidak naik kelas. Aku sebagai ibunya pun nggak akan nyubit. Nah, di sini ini adalah ketidakdewasaan sampean, di mana sampean lupa bahwa itu anak majikan. Nggak peduli bapaknya punya pacar atau apa, itu bukan hak kamu, sayang. Iya, itu saya juga udah ngaku salah semua, sama polisi juga udah ngaku. Nah di pengadilan udah ngaku kalau saya salah nyubit, udah masalah itu. Cuma nanti tanggal 26 tuh pengadilan yang terakhir gitu, yang keduanya gitu. Nah terus kata polisinya nanti kalau kamu mau ngambil barang, katanya nanti diantar sama polisi ke rumah majikan kamu gitu. Tapi ya nggak tahu apa barang saya masih bisa diambil atau udah dibuang atau enggak, saya nggak tahu gimana itu Kamu prosesnya sudah berapa lama sampai sekarang? Ya ini nunggu 26 ini, aku kayaknya udah 2 minggu 3 hari lah gitu. Berarti kamu 3 hari di sel? Iya di sel saya. 3 hari di sel, terus habis itu setelah di sel kamu dikeluarkan?
dikeluarkan suruh ngekos gitu. Nah sedangkan saya kan nggak punya 1 perak pun tuh saya apa buat ngekos buat makan gitu kan. Kamu tinggal di mana sekarang? Sekarang saya ada di Mongkok. Di kos-kosan atau di mana kamu? Di apa sih orang Indonesia kasihan sama aku jadi suruh di situ gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah daripada saya tidur di mana nggak punya duit Ce. Oke. Kok kamu tahu aku dari mana, sayang? Ya ada anak-anak lewat, saya minta informasi gitu, bisa ada orang yang bantu saya enggak gitu, saya ada masalah kayak gini. Nah terus ada teman bilang katanya, ke Cece itu aja Yuni, katanya dia orangnya kasihan sama teman-teman anak-anak Indonesia bisa bantu, katanya gitu lewat Facebook aja. Nah terus saya kan nggak tahu Facebooknya Cece, nah terus dia downloadin terus ada WhatsAppnya gitu, jadi dikasih nomornya ke aku gitu Ce. Oke, kamu nggak usah khawatir masalah tiket, itu adalah hak kamu. Jadi kamu tetap mendapatkan hak tiket ya sayang ya, nggak usah khawatir tentang tiket. Itu yang ada masalah lagi Ce, soalnya saya kan masih utang sama majikan 14.000 gitu, masih utang sama majikan sayanya. Dan orangnya dia tuh baik banget, mau utang berapa dikasih. Nah sisanya tinggal 14.000, saya udah ada masalah kayak gini gitu, takutnya gimana gitu Ce. Oke, sebentar. Nah ini yang aku bilang. Makanya. Ini loh Mbak, kenapa aku selalu bilang hati-hati, jangan baper. Oke, kita berbicara peraturan saja. Masalah utang saya tidak ikut campur, oke? Masalah peraturan, sampean tetap mendapatkan tiket. Oke, walaupun kamu punya utang sama majikan, itu kewajiban majikan. Jadi ntar kalau kamu tidak mendapatkan tiket, saya akan bantu kamu, oke? Jadi itu jadi saya akan bantu kamu di asosiasi atau apapun, aku ada orang yang backup kamu. Jadi nomormu tak Pak simpan. Soalnya aku jarang nyimpen nomornya orang. Hanya orang-orang berkasus parah saja yang saya simpan nomornya. Jadi setelah kasus selesai dan mereka meminta kamu untuk beli tiket sendiri, kamu cari aku. Maka aku akan membantu kamu. Karena itu adalah hak majikan untuk memberikan kamu tiket. Saya tidak peduli kalian punya utang atau tidak, karena saat utang piutang itu bukan nggak ada urusannya dengan pemerintah, nggak ada urusan dengan labor. Jadi intinya kalau kamu memang punya utang ya udah tetap bayar atau tidak itu urusan kalian, tapi tiket itu hak kamu. Kalau tiket itu hak kamu, jadi sekali lagi kamu tetap harus meminta sama majikan. Kalau tidak bisa meminta, kamu bisa minta bantuan aku. Paham nggak? Makasih Cece. Tak simpan nomormu ya Ndak ya. Jadi kamu setelah sidang kamu kasih tahu aku, selesai sidang kamu kasih tahu aku. Oke. Makasih Cece. Dan jangan berpikiran yang aneh-aneh lagi ya, nggak apa-apa sayang. Iya Ce. Oke Hawa. Oke. Yo, bye bye. Oke, sekali lagi ini yang saya kecewakan dari kalian ya Mbak ya. Anak majikan jangan baper dong. Majikan aja nggak mukul kok kamu yang mukul, kamu nyubit loh. Majikan punya pacar apa urusannya sama kamu? Anaknya nggak mau belajar apa urusannya sama kamu? Dia tidak mau belajar ya biarkan saja. Kan ada CCTV dan majikan ngelihat yang nggak belajar kan dia. Lah kamu cubit, ada bukti. Di sel kamu 3 hari. Kan saya selalu bilang, nggak usah baper. Cinta sebatas kontrak. Kontrakmu habis, cintamu pergi. Sayangin dia apa adanya, jangan sampai melukai, memukul, mencubit, apalagi ada bukti. Nah di sini kan aku merasa aneh sekali toh Mbak. Dan majikan minjemin kamu uang sampai 14.000 yang belum dibayar. Berarti kan majikannya baik. Majikan baik jangan baper. Saya sudah mengingatkan berkali-kali, jangan kebawa perasaan sendiri. Kalau majikan baik ya udah enjoy aja. Anaknya nggak mau belajar, jangan dipukul, jangan dicubit, jangan dimarahin, biarkan, lepaskan itu anak majikan. Kalau kita punya kasus, kita yang nanggung sendiri Mbak. Wong bapaknya ngepuk anaknya mlebu penjara, apalagi kamu sebagai pembantunya. Nak yo repot toh hidup ini. Sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, aku tahu kamu sayang sama anak majikan. Aku tahu kamu jaga anak majikan tuh dari bayi brodol sampai besar. Tapi kamu tidak berhak untuk memukul, mencederai anak majikan. Jadi sekali lagi kamu tidak berhak atas itu Mbak. Buat mbak-mbaknya yang di luar sana sebagai pelajaran, tidak ada seorang pun yang punya hak untuk memukul, mencubit, menyakitin anak majikan. Begitu juga dengan majikan. Ini pelajaran buat yang lainnya, buat
kalian Mbak yang saat ini jaga anak-anak kecil khususnya, lain jaga wong tua iya bahaya nih mau upaya mati sing dituduh kita, lain jaga anak cilik tiba saiki beset saiki kita yang kena. Jadi lebih berhati-hati. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia, amin.